Sumatera Barat menjadi pembuka episode ke-6 ini. Perjuangan terberat ada di titik jalur Sumatera Barat ini. Sebelumnya kita singgah dan makan di rumah makan Omega Gunung Medan daerah Darmasraya. Di rumah makan Omega ini saya baru melihat katupek gulai kekenyangan dan gak mau disuruh nambah lagi. Berarti porsi di rumah makan ini bisa dibilang sangat banyak kalau sampai lontong kopet nyerah buat nambah lagi. Sekarang kita mulai babak baru lagi ketika Encun 1200 cc ini dihadapkan jalur dari Solo, Padang Panjang, Bukit Tinggi dan berakhir di Kelok 44 Danau Maninjau. Dengan kekuatan Datsun kita menuju ke Sumatera Barat. Kalau ingat Singkarak ya berarti apa yang saya paling ingat ya Tour de Singkarak. Jadi agenda balap internasional itu kan setiap tahunnya agendanya selalu ada di Sumatera Barat, terutama Singkarak. Jadi mungkin teman-teman yang dari Sumatera Barat ya pasti udah tahu lah. Cuman IMT nyampein aja bahwa Danau Singkarak itu kalau kita sempat berhenti banyak sebenarnya penginapan, juga tempat-tempat wisata di sana. Sebelum kita menuju ke tempat wisata Singkarak, kita masih harus berkutat dengan gelap dan dinginnya malam ketika perjalanan kami masih sampai di sekitaran Sijunjung arah ke Solo. Kendala utamanya ada dua untuk malam ini. Yang pertama, pasti keluar rumah makan saya akan membawa mobil ini sendirian. Yang lain kalau sudah memamah biak pasti langsung ngimpiin Mbak Habibah. Kuaci sudah nggak bisa membendung katupek gulai untuk terus terjaga. Waktunya makan digeber habis-habisan. Sekarang giliran jadi kernet malah jadi kernet bocor halus. Begitu masuk mobil kena AC langsung maksler mangap gak karuan. Kendala yang kedua adalah dari Bungo sampai Darmasraya kita belum menemukan SPBU yang buka sampai 24 jam dan rata-rata sudah tutup karena kehabisan minyak. Akhirnya apa yang kita takutkan dari awal berangkat sampai sekarang kejadian juga, terutama masalah bensin ya. Awalnya kita kira kan awalnya yang kita kira kan yang langka cuman solar, ternyata wah bener-bener bensin juga ikut langka. Jadi kita juga baru tahu ternyata tidak ada SPBU yang buka 24 jam. Itu hampir berapa kali kita keluar masuk SPBU itu nggak nemu sama sekali. Nggak begitu nemu ada SPBU buka, antriannya ngeri, ternyata minyaknya kosong. Tapi akhirnya kita nemu itu di daerah mana ya, daerah Sijunjung. Pokoknya bentar lagi tinggal Solo itu baru kita nemu dan langsung kita isi penuh di situ. Ya tapi ya resikonya antrinya agak lama lah, soalnya selain antri solar juga antri bensin. Ini kesekian puluh kali kita cari SPBU yang masih menyediakan bensin ya. Ini baru dapat di daerah mana nih? Muaro Sijunjung dari giliran jauh. Ini bar bensin kita tinggal 2. Ini bar ini yang paling ada, tapi ya antrinya gak karu-karuan. Solar apalagi. Entah kita keluar masuk SPBU berapa kali. Baru nemu di sini ini yang buka 24 jam. Kayaknya memang nggak ada yang buka 24 jam, mungkin karena ya stok minyaknya nggak ada ya, apalagi yang solar ini nggak karuan. Bensin akhirnya kena efeknya juga. Sekarang jam berapa sih? Jam 2 pagi. Antri lama ya nggak apa-apa, yang penting dapat minyak. Diem mau Cuk.
Setelah urusan BBM aman dan kondisi perut terjaga, kita langsung berangkat lagi melawan kejam dan kerasnya travel balap Bungo ke arah Padang. Namun sayangnya kita tidak bisa mengabadikan gambar saat melintasi jalur balap dari Silungkang, Sawalunto, dan Solo. Semua sudah mangap dan kelelahan, dan saya lebih fokus berlari mengikuti arus kendaraan lain karena jika pelan di sini maka akan dimakan kendaraan lain yang pada lari begajulan. Mumpung dini hari kemudian sepi dan jalurnya kelak-kelok, pokoknya seru buat latihan mental mengemudi di jalur balap Sumatera Barat. Rencananya dini hari ini kita tidak akan langsung bablas ke Singkarak, melainkan mencari hotel dulu untuk beristirahat sejenak sambil menunggu pagi. Habis lampu merah. Masuknya Oh enggak, ke kiri dulu. belok kiri, Pak. Pak, masuknya belok kiri. Ini belok ini. Terus? Bukannya motor, tapi itu hotel, Kak. Gak suka sih. Oh, enggak. Kayak arek 6 ini. Jam 3, jadi kita udah nyampe kota Bare Solok ya. Dan ini kita mau istirahat dulu. Mungkin sisanya kita lanjut besok. Saya mau istirahat dulu karena sudah lebih dari 16 jam. Lebih dari 16 jam. Lebih dari 16 jam bawa mobil, dan ini kita mau istirahat dulu. Lalu pasukan Arawan Solok, kita istirahat dulu ya setelah. Oke, setelah 5 tahun nggak mampir di kota Solo, akhirnya sebentar lagi. Berarti sebelum corona ya? 2018 masih kuliah tuh. Masih zaman kuliah. Sekarang udah nikah? Nganggur. Lajang luar dalam. PNS, sekarang PNS. Apa tuh? Pagi nunggu sore. Capek gak? Lumayan deh, cucur sejam setengah aja. Kita habis check out dari hotel sekarang jam 12 kurang lah, jam 11 lebih. Jadi hotelnya ada di Simpang, nggak jauh dari sini, dari Simpang 3. Kita makan dulu lalu karena kita nggak pakai breakfast tadi ya, soalnya nanggung masuknya, kita udah subuh keluar siang keluar lagi. Jadi hari ini kita makan dulu di bangku belakang dan kita langsung mengarah ke arah Singkarak dan tujuan akhir ada di Maninjau. Tetap ikuti ya, tetap sabar, jangan semangat. Oke. Ini namanya bakso tenis, tapi nggak ada raketnya kata Rizkiawan. Lu pesen apa Ki? Bakso telur. Bakso telur. Ini raketnya mana punya gua? Hah? Tinggal. Ketinggalan. Makan dulu lah, makan. Oh, seger. Kita menginap di Premier Solo Hotel, dapat harga 300 rinduan untuk per malamnya. Kita memang sengaja nggak ambil yang sekalian breakfastnya karena nanggung banget. Masuk ke hotelnya sudah menjelang subuh dan paginya langsung berangkat lagi. Pagi ini sudah menginjak hari ke-7 selama road trip ini. Kira-kira ada yang lebih lama nggak nih untuk rute dari Jawa Timur ke Sumatera Barat bisa tembus 7 hari di jalan selain duet maut dari IMT featuring Lontong Kopet?
Untuk pilihan hotel di Solo memang sangat sedikit dan bisa dibilang hanya ada 4 hotel yang ada di aplikasi online. Akhirnya kita putuskan Premier Solo Hotel untuk bermalam. Yang paling melekat kalau kita sudah menginap di hotel sekitaran Sumatera Barat, pasti setiap kamar selalu disediakan sajadah, sarung, dan mukena. Ciri khas yang sangat melekat dari Sumatera Barat. Kita juga sempat sarapan di salah satu warung makan bakso dan mie ayam. Untuk rasa dan harganya juga masuk di kantong. Kondisi perut sudah terisi dan kita siap menuju ke Danau Maninjau. Sekarang kita langsung mengarah ke Singkarak dan tidak melalui jalur Sitinjau Lawi karena tujuan kita ke arah Bukit Tinggi. Danau Singkarak merupakan danau terluas di Sumatera Barat. Danau ini membentang di 2 wilayah di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Danau ini menjadi danau terluas kedua di Pulau Sumatera setelah Danau Toba di Sumatera Utara. Next lah, kapan-kapan kita coba singgah di Danau Toba, sekarang giliran Danau Singkarak dulu. Danau Singkarak memiliki luas sekitar 11.200 hektar dengan panjang sekitar 23 km dan lebar sekitar 6,5 km. Berenang dan memancing menjadi pusat perhatian bagi wisatawan pengunjung di sini. Belum lengkap rasanya kalau kita tidak berhenti dan menikmati wisata dari Singkarak ini. Mohon maaf kalau setiap framenya banyak yang goyang-goyang karena lontong kopet kalau disuruh ngerekam selalu sambil ngunyah makanan. Soalnya kalau nggak disumpel makanan pasti mangap. Kita leha-leha dan beristirahat dulu di sini dan menikmati keindahan dari Sumatera Barat. Setelah check out dari Hotel Premier Solo, kita langsung mengarah ke arah Padang Panjang Bukit Tinggi Maninjau ya. Jadi sebenarnya saya bingung sih. Sebenarnya setelah check out itu kita sempat makan bentar di nggak jauh dari hotel lah. Meskipun sempat kesulitan juga nyari hotel di Solo karena di online itu cuma ada 4 atau berapa gitu. Kita putuskan yang di Premier Solo. Dan setelah itu juga kebingungan lagi kita waktu mau nyari penginapan di Danau Singkarak atau Danau Maninjau. Tapi karena mungkin pemikiran saya sama lontong kopet, kalau Singkarak itu semua YouTuber udah sering lewat mas. Jadi mungkin kita penginapannya mending di Maninjau. Jadi di Singkarak ini kita lebih memilih untuk leha-leha dulu lah. Jadi kalau biasanya kita naik bis lewat Singkarak cuman bisa ngelihat dari dalam kabin terus videoin. Nah kali ini kita benar-benar singgah, berhenti dan main air di pinggir Danau Singkarak. Tapi ingat ya, di Singkarak nggak ada pesut-pesut Ancol. Yang ada kali ini cuman lontong kopet yang lagi main bebek-bebekan. Nagari Singkarak adalah nagari yang padat dengan cerita sejarah, tapi tak seorang pun yang mau memunculkan seperti cerita aslinya. Lokasi Danau Singkarak hanya 70 km dari kota Padang, ibu kota Sumatera Barat. Ikan bili merupakan spesies ikan yang diperkirakan hanya hidup di danau ini dan menjadi salah satu makanan khas jika kita liburan di sini. Keindahan Danau Singkarak lebih hidup karena di balik danaunya terpampang jelas bukit barisan yang mengelilingi seluruh danau. Sayangnya daya pikat danau ini jadi berkurang karena minimnya penginapan, bahkan bisa dibilang tidak ada penginapan di sekitar tempat wisata ini. Fasilitas yang banyak ditemui di sini hanya seperti lahan parkir, tempat wisata, pusat oleh-oleh, wahana bermain, dan warung-warung makan yang menyediakan kuliner khas. Untuk tempat wisata atau tempat makan, kalian harus pinter-pinter nyari yang murah ya, takutnya kena getok harga mahal ntar nyalain IMT. Kalau di tempat kita ini hanya bayar makanan dan minuman saja. Tapi pengalaman waktu bareng bus ALS 131 zaman dulu dari Medan ke Jakarta, kita kena gedok harga di rumah makan angin berembus. Tapi untuk kali ini benar-benar murah meriah, bisa santai dan menikmati Danau Singkarak.
Di sini kita bisa berenang di tepian dan juga bisa sewa bebek-bebekan kayak pesut Ancol dari Bantar Gebang. Seluruh biayanya juga manuk akal dan tidak menguras kantong. Ya, meskipun road trip ini merupakan trip termahal dari IMT yang pernah ditayangkan di dunia YouTube. Perbedaannya dengan Danau Maninjau adalah kalau Danau Maninjau terbentuk akibat letusan gunung api, sedangkan Danau Singkarak terbentuk karena proses tektonik. Karena tergolong di kategori danau tektonik, maka Danau Singkarak ini bisa digunakan untuk berenang namun hanya di sekitaran tepian karena danau ini sangat dalam, mempunyai kedalaman 263 meter. Oke, sekarang kita ada di Danau Singkarak, Kabupaten Solok. Setelah semalaman ya, kurang lebih 16 jam dari Lubuk Linggau sampai penginapan kita tadi pagi. Sekarang kita waktunya liburan pertama di Danau Singkarak sebelum kita lanjut ke Maninjau. Sebenarnya Maninjau juga danau ya, cuman karena kebetulan lewat jadi kita mampir. Oh ya, saran kalian kalau kalian mau nyoba road trip lintas Sumatera ya, terlebih lintas tengah, hati-hati aja. Gimana ya, jalannya tuh banyak yang nggak rata dan tambelan aspalnya tuh terlalu tinggi, apalagi sambungan jembatan. Jadi kita waspada. Oke. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu, jalur dari Padang Panjang, Bukit Tinggi ke Danau Maninjau. Mungkin baru IMT yang pertama bisa nayangin di YouTube untuk konten kreator trip report bus. Alhamdulillah kita bisa ke danau yang punya jalur jurang ekstrim kelok 44. Namun sebelum sampai di Maninjau, dari Singkarak kita harus menyusuri jalanan dari Solok, Padang Panjang, dan Bukit Tinggi. Jaraknya kurang lebih masih sekitar 100 kilometeran lagi atau bisa ditempuh sekitar 2 jaman. Tapi kalau sudah lewat Padang Panjang Bukit Tinggi, jaminan macet parah sudah menjadi makanan sehari-hari. Apalagi kondisi sekarang mendung dan dirudung gerimis terus-menerus. Kontur jalanan yang terus menanjak akan membuat semakin terasa lama perjalanan sore ini. Cuman senengnya meskipun macet-macetan, udara di sekitaran Bukit Tinggi ini dinginnya bukan main serta pemandangannya menyejukkan mata karena di kanan kiri kita akan terus dihujani hijaunya sawah dan perbukitan. Namun sebelum ke Maninjau, kita putuskan untuk mengisi perut terlebih dahulu karena habis ini kita akan menghadapi ruas jalan yang sempit dan terus naik turun dalam jangka yang lama. Oke, selamat sore. Udah dan Uni. Sekarang kita di rumah makan Berkah. Karena cuacanya dingin di sini, yang manis sangat cocok aja. Kita sekarang masih daerah Bukit Tinggi ya. Kita menuju ke Danau Maninjau. Ini pertama kali sih saya first time ke Maninjau. Nanti kita katanya lewat kelok 44 ya, yang jalannya itu liku-liku. Saya juga kurang bisa sih ngejabarin jalannya kayak gimana ya, karena belum pernah lewat. Ini kondisi sedang hujan, jadi kayak makin seru. Masih 50 kilo, jarak waktunya 1 jam setengah. Oke. Namun sayangnya rute kelok 44-nya harus tayang di episode akhir, bukan di episode ini.